فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada bab yang ke-8 yang termasuk dalam bab inti dari penetapan sifat. Setelah pada bab-bab sebelumnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala ringkaskan kepada kita beberapa poin pendahuluan yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam fatwa Hamawiyah beliau, mulai dari metode ahli sunnah dalam itsbat, kemudian hal-hal yang harus dijauhi dalam itsbat, dan pengokohan prinsip seorang sunni bahwasanya metode salaf itu metode yang dibangun di atas ilmu dan hikmah, yang karenanya mereka selamat dengan membantah perkataan sebagian mutaakhirin yang mengatakan manhajus salaf aslam wa manhajul khalaf a'lam wa ahkam. Demikian pula bantahan untuk sebagian yang memaknai bahwasanya metode ahli sunnah adalah tafwidul makna. Ini juga batil, karena sekadar menetapkan lafaz tanpa makna berarti tidak ada fungsinya diutus para rasul dan diturunkannya kitab-kitab, karena tetap saja manusia berada di atas kejahilan. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang ke-8. Fi 'uluwillahi ta'ala wa adillatil 'ulu. Bab yang ke-8 tentang sifat tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalil-dalil tentang sifat tinggi ini. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, 'uluwullahi ta'ala min sifatihi dzatiyah. Ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk di antara sifat-sifat Allah yang dzatiyah. Sifat-sifat dzatiyah, ikhwan, yaitu sifat-sifat yang tidak pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada kaitannya dengan masyiah. Dalam artian Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa disifati dengan sifat tersebut. Nah, ini sifat dzatiyah. Dan di sana ada jenis sifat yang lain yang diistilahkan oleh para ulama dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kaitannya dengan masyiah, kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana apabila Allah menghendaki untuk melakukan sesuatu maka dia akan melakukannya, jika tidak maka tidak.
Nah, yang menjadi pembahasan kita sekarang bahwasanya sifat ulu itu adalah termasuk dari sifat-sifat dzatiyah. Yaitu apa tadi? Yang Allah senantiasa disifati dengannya dan tidak ada kaitannya dengan masyiah. Wa yanqasimu ila qismain, dan ulu ini terbagi menjadi dua jenis. Ulu dzatin wa ulu sifatin. Ketinggian zat dan ketinggian sifat-sifat. Fa amma ulu sifati fa ma'nahu annahu ma min sifati kamalin illa walillahi ta'ala a'laha wa akmalaha. Adapun ketinggian sifat maksudnya adalah bahwasanya ma min sifati kamal, tidak ada satupun dari sifat-sifat kesempurnaan illa walillahi ta'ala a'laha wa akmalaha, kecuali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sifat yang paling tingginya dan paling sempurnanya. Sawa'un kanat min sifatil majdi wal qahri aw min sifatil jamali wal qadri, sama saja apakah sifat-sifat kesempurnaan ini berupa sifat-sifat al-majd wal qahr, yaitu sifat-sifat yang menunjukkan ketinggian Allah dan keperkasaan Allah serta kekuasaan Allah kaitannya dengan sifat-sifat itu, ataukah masuk dalam deretan sifat-sifat al-jamal wal qadr, yaitu sifat-sifat kebagusan dan yang menunjukkan ketinggian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi kesempurnaannya. Makanya sebagian kemudian memerinci ulu sifat, yaitu uluwul qahr wa uluwul qadr. Karena secara umum sifat-sifat itu kembali pada itu sifat qahriyah atau yang kembali kepada al-jamal wal qadr. Tapi sebenarnya lebih mudah untuk dibagi seperti ini. Intinya apa? Sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi jadi dua, yaitu ulu dzat, ketinggian yang itu kaitannya dengan zat Allah, dan ulu sifat, ketinggian yang kaitannya dengan sifat-sifat Allah. Maksudnya ketinggian sifat itu bagaimana? Maksudnya bahwasanya tidak ada satu sifat pun dari sifat-sifat sempurna yang ada pada segala sesuatu kecuali sifat yang ada pada Allah itu yang paling tingginya, yang paling sempurnanya. Paham? Makanya dikatakan ulu sifat. Tidak ada yang lebih tinggi daripada sifat yang Allah bersifat dengannya. Wa amma ulu dzat fa ma'nahu anna Allah bi dzatihi fawqa jami'i khalqih. Adapun ketinggian zat, maknanya yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zatnya berada di atas semua makhluknya. Wa qad dalla 'ala dzalika al-kitab wa sunnatu wal ijma'u wal aql wal fitrah. Telah menunjukkan atas yang demikian itu Alkitab dan Sunnah serta ijma' dan akal serta fitrah. Fa'amal kitab wa sunnah fa innahuma mamlu'ani bima huwa sarihun aw zahirun fi itsbati 'uluwillahi ta'ala bi dzatihi fawqa khalqihi. Adapun dalil tentang Alkitab dan Sunnah, maka keduanya itu penuh dengan hal-hal yang tegas atau yang menunjukkan makna kuat tentang penetapan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi zatnya.
yang mana Allah Subhanahu wa taala itu zatnya di atas semua para makhluk. Nah, perlu diketahui ya kawan, dari dua jenis ulu ini, ulu dzat dan ulu sifat, yang padanya terjadi perselisihan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah adalah pada ulu dzat, ketinggian dari sifat. Adapun ulu sifat, tidak ada yang mengingkari bahwasanya sifat Allah adalah sifat-sifat ketinggian, sifat-sifat yang mencapai puncak kesempurnaan. Adapun ulu dzat ini terjadi khilaf, nah, antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Makanya butuh seorang sunni betul-betul memahami hal ini dengan dalil-dalilnya. Setelah disebutkan tadi bahwasanya dalil tentang tingginya Allah dari zat itu meliputi semua basis dalil dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' secara akal dan secara fitrah. Dan Ibnul Qayyim ikhwani fillah menyebutkan dengan panjang lebar tentang penetapan sifat Allah ini dari berbagai macam sisi dalam Shawa'iq Mursalah beliau. Wa qad tanawwa'at dalalatuha 'ala dzalik, dan telah bermacam-macam ya penunjukan atau dalalatuhuma, yaitu penunjukan Alkitab dan Sunnah tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari sisi zat. Fataratan bi dzikril 'uluwi wal fawqiyati wal istiwa'i 'alal 'arsy wa kaunihi fis sama'. Ya, terkadang dalam Al-Quran untuk menetapkan sifat tinggi bagi Allah secara zat ini, yaitu dengan menyebutkan ulu, bahwasanya Allah itu di atas semua makhluk. Demikian pula dengan penyebutan fauqiyah, menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Demikian pula dengan lafaz istiwa 'alal 'arsy, ini untuk sifat ulu yang khusus, yaitu ketinggian secara khusus, di mana ketinggian itu dikaitkan dengan arsy, yaitu apa? Allah tinggi di atas arsy. Nah, dan juga terkadang dalam Al-Quran disebutkan dengan apa? Keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala dikatakan fis sama, maksudnya fis sama itu alas sama, di atas langit. Atau ada kemungkinan makna berikutnya, yaitu na'am fis sama maksudnya fil ulu. Berarti kembali kepada jenis yang awal tadi, bidzikril ulu. Jadi ayat-ayat yang menetapkan tingginya Allah Subhanahu wa taala secara zat ini bermacam-macam dalam apa? Dalam menegaskannya. Contohnya akhwan, mithlu qaulihi ta'ala, wa huwal 'aliyyul 'azim. Dia adalah al-'ali al-'azim, ini dengan lafaz ulu. Allah zat yang maha tinggi. Kemudian sabbihisma rabbikal a'la. Naam, sabbihisma rabbikal a'la. Di sini juga dengan penetapan nama Allah al-a'la, yang padanya terkandung makna ulu. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut Rabb mereka yang di atas mereka. Penetapan sifat fauqiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas semua para makhluk. Juga ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas 'arsy tinggi. Karena istawa maknanya ala wartafa'ah. Berarti makna dari ayat ini Ar-Rahman itu tinggi di atas arsy. Allah itu tinggi di atas arsy. Ini makna yang datang dari para salaf, ikhwan. Bahwasanya istawa itu ala wartafa'ah. Sehingga sangat keliru kalau pengertian dalam bahasa kita diartikan dengan bersemayam. Allah bersemayam di atas arsy, keliru. Tapi karena makna bersemayam ada konotasi
batil padanya, di mana Allah Subhanahu wa taala dilingkupi oleh sesuatu, masuk pada sesuatu hal itu, kemudian menetap pada sesuatu hal, bersemayam. Makanya jauh ya kawan pada para talabatul ilm secara khusus dan pada ikhwah salafiyin secara umum untuk jangan sampai memaknakan lagi atau mengartikan lagi dengan bersemayam, walaupun pada beberapa penerjemahan di beberapa Quran terjemahan demikian, itu tidak benar. Tapi kembalikan ke makna yang disebutkan oleh para salaf, bahwasanya mana istawa apa tadi, mana istawa syabib, mana istawa apa, bermakna ala wartafa'ah. Berarti Ar-Rahman itu tinggi di atas arsy. Kemudian ayat yang lain, aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ard. Apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit? Untuk Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan kalian di dalam bumi. Di sini perlu diperhatikan makna fis sama. Jangan sampai seorang mengartikan fi dzarfiyah dan as-sama itu dimaknakan langit yang kita kenal ini, sehingga muncul makna yang batil, yaitu bahwasanya Allah itu di dalam langit. Ini makna batil, dan tidak mungkin Al-Quran terkandung padanya makna yang batil. Oleh karena itulah perhatikan untuk makna amintum man fis sama. Maksudnya fis sama ini fi bermakna ala. Berarti amintum man alas sama. Apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit? Ini makna pertama dan ini makna sahih. Kemudian makna yang kedua juga yang sahih, yaitu bahwasanya aamintum man fis sama. Fi tetap fi, tapi as-sama maknanya al-ulu. Karena as-sama di antara makna lainnya adalah al-ulu, yaitu apa? Tinggi, mutlak. Aamintum man fil ulu. Apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas? Itu, yang di atas. Menunjukkan penetapan sifat atas bagi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, bahwasanya Allah zat yang di atas semua makhluk. Jadi ini dua makna dalam menafsirkan fis sama, baik dalam ayat maupun dalam hadis-hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pahami dengan baik. Wa qaulihi alaihi salatu wassalam, wal arsyu fawqa dzalika wallahu fawqal arsy. Dan dalam hadis, dan arsy itu di atas itu semua, dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Wa qaulihi alaihi salatu wassalam, ala ta'manuni wa ana aminum man fis sama. Apakah kalian tidak percaya kepadaku, padahal aku adalah makhluk yang dipercaya oleh zat yang di atas langit? Atau makna kedua berarti apa? Padahal aku adalah orang yang dipercaya oleh zat yang di atas. Begitu saja. Nah, maknanya seperti perincian tadi tentang makna fis sama. Adapun berkaitan dengan hadis wal arsyu fawqa dzalik wallahu fawqal arsy. Nah, sanadnya mauquf ikhwani fillah.
Silakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, hadis masyhur dalam sahihain. Qala wa taratan bi su'udil asya' wa urujiha wa raf'iha ilaih. Jadi golongan dalil-dalil yang pertama tadi apa? Terkadang dengan menyebut ulu, di atas, atau istiwa, atau fis sama. Kemudian golongan dalil-dalil kedua yaitu terkadang dengan apa? Menyebutkan naiknya perkara-perkara kepada Allah. Nabi su'udil asya' wa urujiha. Uruj juga bermakna naik. Wa raf'iha, dan diangkatnya perkara kepada Allah. Semuanya menunjukkan apa? Pergerakan dari bawah ke atas, dari perkara-perkara yang diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mithlu qaulihi ta'ala, seperti perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang bagus. Kemudian kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang bagus ya, diangkat naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaulihi ta'ala ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi. Malaikat dan Jibril, ar-ruh maksudnya Jibril, dikhususkan dari sekian jenis malaikat karena kemuliaannya. Para malaikat dan Jibril, mereka naik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaulihi ta'ala bal rafa'ahu Allahu ilaih, terkait Nabi Isa alaihi salatu wassalam, di mana beliau tidak disalib, beliau tidak mati saat itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala angkat kepadanya. Nah, diangkatnya sesuatu kepada Allah menunjukkan Allah di atas. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam wala yas'adu ilallahi illa thayyib, dan tidaklah naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali perkara-perkara yang thayyib. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam thumma ya'rujul ladzina batu fikum ila rabbihim, kemudian naiklah para malaikat yang bermalam thayyib bersama kalian kepada Rabb mereka. Karena apa? Pada setiap hari terjadi pergantian malaikat siang dan malaikat malam. Waktu pergantiannya adalah pada salat asar dan salat subuh. Nah, pada saat salat subuh ini naiklah malaikat-malaikat yang bermalam, yang sudah semalaman bersama manusia, kemudian digantikan oleh malaikat untuk untuk waktu siang. Makanya di antara salat yang sangat hendaknya dijaga salat asar dan salat subuh. Kenapa? Karena hamba mendapatkan keuntungan, yaitu malaikat siang ketika seorang salat asar berjamaah baik akan dicatat mereka salat asar. Kemudian datang malaikat malam, mereka mendapati hamba-hamba juga dalam keadaan salat. Makanya para malaikat mengatakan antainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang dalam keadaan mereka salat, kami tinggalkan dalam keadaan mereka salat. Sehingga keuntungan besar ditulis oleh dua jenis malaikat dalam dua catatan malaikat. Ini keutamaan dari keutamaan salat subuh dan salat asar. Maka jangan sampai menjadi orang-orang yang tidak tercatat di situ, rugi. Salatnya telat, tidak masuk dalam daftar catatan malaikat. Wa qawlihi yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalil lail, rawahu Ahmad. Diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala amalan-amalan malam sebelum amalan-amalan siang, dan amalan-amalan siang sebelum amalan-amalan malam. Ini jelas dengan diangkatnya sesuatu pada Allah menunjukkan Allah itu di atas. Kemudian golongan dalil berikutnya
yaitu wa taratan binuzulil asya'i minhu wa nahwi dzalik. Dan terkadang datang dalil yang menunjukkan tentang turunnya perkara-perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Turunnya sesuatu dari Allah menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas. Menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Mithlu qaulihi ta'ala tanzilum min rabbil alamin, tentang Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu turun dari sisi Rabbul Alamin, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qaulihi ta'ala qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik, katakanlah telah menurunkan, yaitu membawa turun Al-Qur'an tersebut Ruhul Qudus, karena malaikat Jibril dialah yang diamanai untuk menyampaikan wahyu. Turunnya dari sisi apa? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi diutusnya malaikat Jibril membawa wahyu tentang Al-Qur'an dari sisi Rabbmu, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan turun ya dari atas ke bawah. Wa qaulihi azza wa jalla yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kami turun ke langit dunia, atau Rabb kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dan ini juga kita imani nanti pada sifat khusus yang ditetapkan dalam as-sunnah, yaitu sifat turun bagi Allah. Cuman turun yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti turunnya makhluk. Ila ghairi dzalika minal ayati wal ahadits allati tawatarat 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi 'uluwillahi ta'ala 'ala khalqihi tawaturan yujibu ilman daruriyan bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalaha 'an rabbih wa talaqqatha ummatuhu anhu. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang lain, ini baru penyebutan sebagian, dan memang sangat banyak ikhwan dalil-dalil tentang tetapnya sifat ulu bagi Allah yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jumlahnya sangat banyak, tentang ulunya Allah, tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas para makhluk. Tawaturan, dengan kemutawatiran yang yujibu ilman daruriyan, yang mengharuskan ilmu daruri. Di sini diingat kembali faedah berkaitan tentang makna darurah yang disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullahu taala ketika kita membahas kaidah ad-daruratu bihul mahdhurat. Berarti yujibu ilman daruriyan maksudnya apa? Hudzaifah. Yaitu ilmu yang tidak mungkin diselisihi. Taib, tidak mungkin untuk diselisihi. Ilman darurian itu dengan riwayat yang mutawatir yang begitu banyak akan menghasilkan ilmu daruri, yaitu ilmu yang tidak mungkin diselisihi. Tidak mungkin ada yang menyelisihinya dari orang-orang waras. Yang fitrahnya masih benar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengatakannya dari Rabbnya, yaitu dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan umat mengambilnya dari beliau. Ini dalil yang pertama dari Alkitab dan Sunnah. Qala wa ammal ijma' faqad ajma'a as-sahabatu wat-tabi'una lahum bi ihsan wa a'immatu ahli sunnati ala anna Allah ta'ala fawqa samawatihi ala arsyih wa kalamuhum mamlu'un bidzalika nassan wa dhahira. Adapun ijma', maka sungguh para sahabat dan tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik serta imam-imam ahli sunnah telah bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit-langitnya,
di atas langit-langit yang Allah ciptakan, dan istiwa yaitu tinggi di atas arsy-Nya. Perkataan para salaf itu sangat banyak menyebutkan tentang hal itu, baik secara nas maupun secara zahir. Maksudnya bagaimana? Kalau nas secara tegas yang tidak ada kemungkinan makna apapun selain itu nas. Sedangkan zahir yaitu maksudnya menunjukkan makna kuat bahwasanya yang dimaksud ini, walaupun di sana ada makna yang mungkin dipahami selain itu, tapi makna itu lemah. Itu maksudnya zahir. Nah, selama tidak ada hal yang memalingkan dari makna yang kuat ini, tidak boleh seorang berpaling ke makna lemah yang ditunjukkan oleh suatu lafaz. Qala al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, kunna wattabi'una mutawafirun, naqul innallaha ta'ala dzikruhu fawqa arsyihi wa nu'minu bima ja'at bihi sunnatu minas sifat. Imam Al-Auza'i mengatakan, dulu kami dalam keadaan para tabi'in masih banyak, mutawafirun, ya, para tabi'in banyak keberadaan mereka. Naam, kami mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi penyebutannya, di atas arsy-Nya tinggi, dan kami beriman dengan apa-apa yang datang dengannya as-sunnah maupun as-sifat. Ini nas jelas, yaitu apa? Bahwasanya naqul innallaha fawqa arsyihi. Qala al-Auza'i hadza ba'da dhuhuri madhhabi Jahm an-nafi li sifatillahi wa 'uluwi. Liya'rifa an-nasu anna madhhab as-salafi kana yukhalifu madhhab Jahmin. Imam Al-Auza'i mengatakan bahwasanya hal ini dikatakan oleh qala al-Auza'i hadza, di sini bagusnya berhenti di situ. Qala al-Auza'i hadza ba'da dhuhuri madhhabi Jahm an-nafi li sifatillahi wa 'uluwi. Imam Al-Auza'i mengatakan ini setelah munculnya madhab Jahm bin Safwan, madhab Jahmiyah, yang menolak sifat-sifat Allah dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, agar manusia tahu bahwasanya madhab salaf itu menyelisihi madhab Jahm bin Safwan, yang firqahnya dinamakan apa, Mujahid? Firqah Jahmiyah. Wa lam yakul ahadun min as-salafi qattu innallaha laisa fis sama' wala innahu bidzatihi fi kulli makan wala inna jami'al amkinati bin nisbati ilaihi sawa. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan salaf yang mengatakan sungguhnya Allah tidak di atas, atau mengatakan bahwasanya Allah tidak dengan zatnya, dan bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwasanya Allah itu dengan zatnya ada di semua tempat, seperti perkataan ahli tasawuf dan yang lainnya. Ketika ditanya di mana Allah, Allah di mana-mana. Ini pernyataan batil yang sangat jelas kebatilannya, memiliki konsekuensi yang sangat parah. Tapi harus seorang menjawab sebagaimana dalam Al-Quran dan ijma' para salaf bahwasanya Allah di atas, bukan di mana-mana. Wala inna jami'al amkinati bin nisbati ilaihi sawa. Para salaf juga tidak ada satupun yang mengatakan bahwa semua tempat kalau dinisbahkan kepada Allah itu sama. Tidak ada tinggi, tidak ada rendah, tidak ada atas, tidak ada bawah. Ini juga pernyataan batil. Wala innahu la dakhilal alam wala kharijah. Tidak pula seorang pun para salaf yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak berada di dalam alam, tidak pula di luar alam. Tayyib. Wala muttasir wala munfasil, tidak tersambung dengan alam, tidak pula terpisah dengan alam. Ini kalimat-kalimat yang tidak pernah diucapkan oleh para salaf. Wala innahu la tajuzul isyaratul hissiyatu ilaih. Juga tidak ada seorang pun dari kalangan salaf yang mengatakan tidak boleh memberikan isyarat ke arah Allah Subhanahu wa taala, isyarat ke atas.
bal qad asyara ilaihi a'lamul khalqi fi hajjatil wada' yauma Arafah fi dzalikal majma'il 'azim. Nah, bahkan untuk membantah pernyataan ini bahwasanya tidak boleh mengisyaratkan dengan isyarah yang jelas, yang nyata ke arah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ke arah atas. Nabi telah mengisyaratkan manusia yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam haji wada'. Beliau di Arafah telah mengisyaratkan di hadapan perkumpulan yang sangat besar, yaitu ketika berada di Arafah saat wukuf, di mana para sahabat berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak. Hinama rafa'a isba'ahu ila sama, ketika beliau mengangkat jarinya ke arah langit, ke atas, ya, ke arah atas. Yaqul Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Yushhidu rabbahu ala iqrari ummatihi bi balaghihi risalah. Beliau meminta persaksian dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pengakuan umat beliau berkaitan dengan penyampaian risalah, bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah, dan para sahabat semuanya mengatakan na'am, bahwasanya kami telah mempersaksikan itu. Nah, maka Nabi kemudian mengatakan Allahumma syhad, salawatullahi wassalamuhu alaihi, semoga salawat Allah dan salamnya tercurah kepada beliau. Taib. Ini dua dalil kita ambil, akhwan, dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua dalil dari ijma'. Dinukilkan di sini perkataan Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Taib, banak taib bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.